Oke. Oke, perkenalkan nama saya Yuswadi Saputra Silaban dari Prodi Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan dengan NIM di 0316201003. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa aspek drone, beberapa keunggulan, beberapa mungkin jenis-jenis drone bagian DJI dalam sprayer pertanian. Oke, di sini aku mau menjelaskan beberapa apa sih drone itu apa sih mungkin gitu ya. Drone atau unmanned aerial vehicles atau UAV itu adalah pesawat tanpa awak. Nah, ini dikendalikan oleh seseorang yang disebut dengan pilot drone. Sang pilot bertugas untuk mengendalikan drone ini dari jauh melalui remote control yang sudah terkoneksi dengan UAV. Dilihat secara fisik, alat ini terlihat seperti pesawat atau helikopter karena disertai dengan baling-baling dan mampu terbang jauh ke atas meski tak terlihat serupa. Nyatanya drone memiliki kegunaan yang jauh berbeda. Alat ini dilengkapi dengan item kamera yang dapat membuat pengguna atau pilot sendiri dapat memantau dan merekam dari ketinggian. Pesawat tanpa awak ini digerakkan melalui tenaga baterai yang terpasang di dalamnya. Anda tidak perlu panik bila daya baterai tersebut habis, cukup dengan mengisi ulang kembali dayanya, drone bisa menyala dan dapat digunakan kembali. Teknologi drone tersebut berkembang ke berbagai sektor industri. Drone mengubah cara kita melakukan sesuatu, dan drone sekarang banyak digunakan dalam berbagai cara untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dari pengiriman paket hingga upaya bantuan bencana, drone mampu membuat hidup kita lebih mudah. Salah satu perkembangan drone adalah memulai maraknya teknologi drone spraying. Nah, di sini kita membahas mengapa harus teknologi drone spraying. Nah, salah satu masalah utama yang dihadapi petani adalah tidak mampu menutupi lahan yang luas, sekaligus menanam sebagai benih. Teknologi drone yang saat ini sedang dikembangkan mampu mengatasi masalah tersebut dan dengan membawa beban yang berat, salah satunya adalah pestisida dan pupuk. Drone dapat terbang di atas area yang luas dan menanam benih, yang membantu mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk upaya ini. Drone spraying mampu menyemprotkan pestisida dan pupuk ke atas tanaman dengan produktivitas hingga 1-2 hektar per sekali terbang. Dengan drone spraying, proses perawatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi lebih cepat dan biaya lebih murah dengan hasil perawatan dan pengendalian yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dapat digunakan untuk menyemprotkan pestisida pada hama tanpa perlu aplikasi manual. Hal ini memungkinkan drone untuk secara presisi untuk menebarkan pestisida dan mengakibatkan hama pengganggu lebih mudah terbunuh. Nah, di sini ada beberapa keunggulan. Keunggulan drone spraying untuk pertanian itu hasil penyemprotan pestisida bisa lebih cepat hemat air dan mampu menyemprotkan dengan secara merata. Selain itu, drone sprayer mampu menjangkau area yang tidak mampu dijangkau dengan cara manual serta memiliki produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan cara normal. Namun kekurangan dari teknologi drone spraying ini adalah teknologi ini sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Nah, penyemprotan dengan menggunakan teknologi drone spraying ini sebaiknya dilakukan pada saat cuaca cerah dan kecepatan angin yang rendah. Dalam sekali terbang, drone sprayer ini mampu menjangkau area 1 hingga 2 hektar dengan dioperasikan oleh 2 orang operator, di mana satu operator berfungsi sebagai pilot drone dan operator kedua sebagai operator penyemprotan. Nah, di drone spraying ini sudah mulai banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan perhutanan. Hal ini dikarenakan drone spraying mampu menawarkan semprotan tepat tanpa bahaya bagi manusia atau hewan. Hal ini menawarkan peningkatan efisiensi dibandingkan penyemprotan manual dalam hal hasil, waktu, dan biaya. Salah satu teknologi drone spraying yang banyak digunakan adalah DJI Agras. Drone merevolusi pertanian dengan mengirimkan bahan kimia dan nutrisi ke tanaman secara efisien. Perusahaan perkebunan dan pertanian sedang menjajaki opsi ini untuk meningkatkan tingkat produksi mereka ke depannya. Diharapkan mulai banyak perusahaan perkebunan dan perhutanan yang memanfaatkan teknologi drone sprayer ini. Nah, hingga saat ini di dunia industri bisnis juga drone telah diterapkan dalam berbagai layanan seperti pengawasan infrastruktur fisik, bagian pabrik, pelabuhan, jaringan listrik.
Yang kedua, pengiriman paket barang, pemadaman kebakaran hutan, eksplorasi, lokasi tambang, minyak atau mineral, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, keuntungan dan fungsi drone pertanian lebih efisien dalam mengelola dan mengolah lahan pertanian. Drone pertanian DJI Agres lebih presisi dalam penyemprotan tanaman pertanian di area yang luas sekalipun. Drone dilengkapi dengan sistem penyemprotan otomatis. Drone ini juga multifungsi, sebab dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pertanian seperti penyebaran pupuk maupun digunakan untuk menyebarkan makanan bagi perikanan. Mudah dioperasikan dan lebih aman, Anda tinggal mengoperasikannya dari jauh. Selain itu membuat petani lebih nyaman dan nyaman dari paparan pestisida secara langsung. Dalam industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai layanan seperti pengawasan infrastruktur, pengiriman barang, pemadam kebakaran hutan, eksplorasi bahan tambang, pemetaan daerah pertanian, dan pemetaan daerah industri. Salah satu perkembangan drone adalah mulai maraknya teknologi drone spraying. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, di sini ada beberapa tipe DJI Agras dari MG1P. MG1P memiliki kapasitas tangki untuk penyemprotan hingga 10 liter, memiliki ketahanan IP67 yang membuatnya tahan dari obat pertanian dalam bentuk cair, pupuk, debu, air, hingga korosi. Adanya fitur high precision radar membuatnya lebih tepat sasaran saat menyemprot tanaman pertanian. Yang ketiga, drone dilengkapi dengan sensor rintangan yang membuat manuver lebih baik. Terdapat pula fitur 123 derajat FOV wide angle FPV kamera. Drone pun mudah diubah dalam berbagai mode dan balik-baliknya yang dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Nah, DJI Agres MG1P ini merupakan agricultural drone yang menggunakan algoritma populasi dan kontrol canggih untuk memastikan keamanan penerbangan. Bahkan jika ada satu ARM atau motor patah ketika penerbangan, sistem penggerak motor memiliki mekanisme komunikasi redundan yang memungkinkan sistem untuk mengubah rute sinyal kontrol selama beroperasi jika diperlukan. Remote control MG1P dapat mengontrol hingga 5 pesawat MG1P secara bersamaan, menggandakan efisiensi operasi satu pilot operator. Nah, remote controller MG1P ini jika dibandingkan dengan seri Agras sebelumnya, telah memperluas jangkauan kontrol hingga 3 km dan mendukung transmisi video resolusi tinggi dalam jangkauan itu demi memastikan keamanan penerbangan. Remote controller MG1P juga mendukung komunikasi nirkabel 4G, baterai yang dapat ditukar, dan desain antena baru, sehingga lebih banyak kemudahan untuk dioperasikan. Oke. Nah, sistem radar MG1P mengintegrasikan 3 radar deteksi dengan presisi tinggi, lebih canggih dari pesawat MG1S. Sebelumnya dengan radar penghindaran rintangan, ini menggandakan sensitivitas deteksi dan memungkinkan deteksi dari berbagai arah, sehingga secara signifikan meningkatkan kemampuan pesawat untuk merasakan hambatan terdekat sambil mengikuti miran secara otomatis. MG1P dapat mendeteksi saluran listrik selebar 1 cm dari jarak 15 meter. Nah, di sini ada memang fitur-fitur utama dari DJI Agres MG1P Agriculture Drone. Yang pertama dapat digunakan sebagai penyemprot pestisida cair, pupuk, dan herbisida. Yang kedua berat standar take off 23,8 kg. Yang ketiga jangkauan maksimal remote controller 30 meter. Yang terakhir waktu terbang 20 menit dengan beban 13,7 kg. Nah, di sini kita akan membahas DJI Agres T10. Fitur dan keunggulan DJI Agres T10. Yang pertama itu kapasitas tangki penyemprotan. Di kapasitas tangki dan penyemprotan ini memiliki kapasitas tangki 8 liter dan dilengkapi 4 buah pressure nozzles. Dengan begitu drone mampu hingga jarak semprot 5,5 meter. Nah, yang kedua fitur kamera dan controller. Kedua, DJI Agres T10 juga dilengkapi dengan dual kamera FPV. Fungsi kamera ini adalah untuk menghadirkan tampilan dari depan dan belakang secara jelas. Hal itu akan memudahkan pilot dalam memeriksa status penerbangan tanpa harus memutar pesawat drone. Kemudian terdapat pula lampu push untuk pengoperasian malam hari, pengoperasian drone menggunakan controller yang mendukung transmisi, pengambilan gambar yang stabil hingga jarak 5 km. Controller ini memiliki layar 5,5 inci
yang memiliki visual yang baik dan dapat digunakan untuk mengoperasikan beberapa drone sekaligus. Nah, yang ketiga ada spesifikasi DJI Agras T10 baterai. Nah, ketiga yakni dari segi baterai terdapat 2 baterai dan pengisi daya untuk pengoperasian di areal pertanian menengah. Tak perlu waktu lama untuk melakukan pengisian daya. Hanya dengan 10 menit saja, DJI Agras T10 menggunakan baterai dengan jenis Intelligent Flight Battery dan kapasitasnya sekitar 9.500 mAh dengan ketahanan penggunaan hingga 4 jam. Terdapat pula garansi hingga 1000 siklus penggunaan. Baterai ini dilengkapi dengan fitur keamanan baik dari segi komponen maupun desain luarnya. Hal itu bisa dilihat dari adanya IP54 yang tahan air dan melindungi dari korosi. Nah, yang keempat, sistem radar dan fitur unggulan lain. Drone pertanian ini juga memiliki sistem spherical radar yang bersifat omnidireksional, di mana radar ini dapat mendeteksi kondisi lingkungan, cuaca, sudut pandang, dan lainnya, termasuk dalam mendeteksi rintangan secara otomatis. Nah, di sini kita akan bahas DJI Agras T16, daya yang dioptimalkan performa tak tertandingi. Nah, itu mungkin suatu keunggulan dari daya T16 ini karena memiliki struktur keseluruhan disempurnakan dengan desain modular dan mendukung muatan tertinggi dan lebar semprotan terluas untuk drone pertanian dan perhutanan DJI. Yang kedua, struktur merevolusi operasi yang handal. Desain modular T16 yang serba baru menyederhanakan perakitan dan mempercepat perawatan harian. Peringkat IP67 memberikan perlindungan yang andal untuk komponen kunci drone. Payload lebih tinggi, peningkatan efisiensi didukung oleh kinerja terbangnya yang luar biasa. Tangki semprotan T16 dapat mengangkut hingga 16 liter dan lebar semprotan yang meningkat menjadi 6,5 meter. Sistem penyemprotan memiliki 4 pompa pengiriman dan 8 alat penyiram dengan kecepatan semprot maksimum 4,8 liter per menit. T16 dapat menyemprotkan 24,7 acre atau 10 hektar dalam satu per jam. Nah, sistem penyemprotan juga memiliki flow meter elektromagnetik baru, memberikan presisi dan stabilitas yang lebih tinggi daripada flow meter konvensional. Nah, di sini ada beberapa juga radar yang lebih canggih mudah dioperasikan. Nah, sistem radar T16 yang ditingkatkan dapat merasakan lingkungan operasi di siang atau malam hari tanpa terpengaruh oleh cahaya atau debu. Drone ini telah sangat meningkatkan keselamatan penerbangan dengan penghindaran rintangan maju dan mundur dan FOV horizontal. Nah, di sini ada keunggulan DJI Agras T16 dibandingkan dengan spraying drone lainnya. Mungkin ini lebih unggul ya mungkin dari drone yang lainnya. Ada yang pertama, efisiensi maksimum, penyemprotan akurat, mudah digunakan, memiliki kecerdasan memori, desain yang dapat dilipat, memiliki sensor ketinggian, dikendalikan dengan remote control. Nah, di sini kita ada DJI Agras T30, spraying drone pertanian DJI Agras T30 baru saja diluncurkan oleh DJI bersama dengan Halo Robotics sebagai drone untuk perlindungan sektor agrikultur dengan mode pengoperasian yang aman untuk penerbangan di area pertanian skala besar dan untuk berbagai tipe tanaman dan di berbagai kondisi lahan, terutama tanaman dengan tutupan kanopi yang lebat. Nah, di sini DJI Agras T30 dapat membawa beban 30 kg dengan berat total 26,4 kg dan mempunyai pompa pelanggar baru yang dapat memberikan laju aliran besar hingga 8 liter per menit dengan penyebaran hingga 7 meter untuk penyemprotan, di mana spraying drone tersebut dapat menyemprotkan cairan atau liquid hingga berukuran 300, di mana 1 ton pupuk bisa ditebar hanya dalam waktu 1 jam. DJI Agras T30 cocok untuk penyemprotan tanaman pohon berukuran tinggi. DJI Agras T30 memiliki 16 nozzle baru untuk memastikan keseragaman penyemprotan. Drone pertanian ini memiliki radar berpresisi tinggi dan flow meter dengan mesin air canggih untuk perencanaan operasi 3G. Nah, drone ini juga dapat memberikan hasil nyata efisiensi dan efektivitas pertanian skala besar. Yang pertama, maksimal operasi per jam untuk 16 hektar lahan pertanian. Yang kedua, dimensi awal 2858 mm kali 2685 mm
kali 790 mm. Yang ketiga dual FPV, kamera dengan resolusi 1280 kali 720 dan 19 sampai 30 fps untuk lihat kondisi real dan pemantauan lapangan agar operator terhindar dari tabrakan. Yang keempat, kapasitas tangki 30 liter. Yang kelima, punya 16 nozzle dengan maksimal spray rate 7 liter per menit. Jarak semprot 4 sampai 9 meter. Dena terbang di ketinggian 1,5 sampai 3 meter di atas tanaman. Protection rating IP67, kapasitas baterai 2900 mAh. Bisa melakukan penyemprotan cairan seperti pupuk, pestisida atau herbisida dengan droplet size maksimal 300. Nah, demikian saja yang video yang saya bisa berikan mengenai drone. Kurang dan lebihnya terima kasih.